dan polisi langsung mengatakan akan segera melakukan penangkapan terhadap MRS dan para tersangka yang lain. Bahwa para tersangka termasuk MRS, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Nusantara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. Proses dan perubahan status MRS yang hari ini ditangani kasus hukumnya di Polda Metro Jaya sangat cepat. Dari pertama siang tadi ditetapkan menjadi tersangka, kemudian langsung muncul kembali surat cekal, dan yang terakhir Polda Metro Jaya menegaskan bahwa para tersangka termasuk MRS akan segera dilakukan penangkapan oleh Polda Metro Jaya. Proses hukum bergulir sangat cepat, sebagaimana diumumkan tidak hanya oleh Polda Metro Jaya, tetapi juga oleh Bareskrim Mabes Polri. Dan tentu saja polisi pasti memiliki banyak pertimbangan mengapa proses hukum ini berjalan begitu cepat, dan polisi langsung mengatakan akan segera melakukan penangkapan terhadap MRS dan para tersangka yang lain. Kita simak saja langsung keterangan lengkap dari Bareskrim Mabes Polri dan Kapolda Metro Jaya sebagaimana disiarkan oleh Kompas TV berikut ini. Terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Saya ulangi, terhadap para tersangka, penyidik Polda Metro Jaya akan melakukan penangkapan. Di kesempatan sore hari ini akan saya sampaikan berkaitan dengan kasus yang telah disidik oleh Polda Metro Jaya, yaitu berkaitan dengan penyidikan terkait perkara tindak pidana di muka umum dengan lisan atau dengan tulisan menghasut supaya melakukan sesuatu perbuatan yang dapat dihukum. Dan ini juga dengan masalah tentang undang-undang kekarantinaan. Dan kemudian ditambah dengan pasal 160 KUHP dan pasal 93 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan dan pasal 216 KUHP. Yang terjadi hari Jumat dan Sabtu tanggal 13 dan 14 November di Tebet Utara, di Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, dan Jalan Kestubun, Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Tentunya setelah penyidik dari Polda Metro Jaya melakukan pemeriksaan terhadap saksi, kemudian menemukan barang bukti dan petunjuk, akhirnya pada tanggal 7 Desember dilakukan gelar perkara. Di gelar perkara itu tentunya dipimpin oleh Wasidik, Kapolres Wasidik yang dihadiri oleh dari Itwasum, dari Bitkum Polda dan kemudian juga dari penyidik yang melakukan. Dilaksanakan pada tanggal 7 Desember 2020, hasil kesimpulannya adalah menaikkan status tersangka kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik Sihab. Ini surat ketetapan tersangkanya.
Udah? Oke. Yang kedua adalah menaikkan status saksi menjadi tersangka, yaitu atas nama Haris Ubaidillah, ya. Kemudian yang ketiga Ali Alwi Alatas, ya. Yang selanjutnya menetapkan tersangka Maman Suryadi. Selanjutnya menetapkan tersangka Ahmad Sabri Lubis dan menetapkan tersangka Idrus. Ini penetapan tersangkanya. Oke. Dan selanjutnya penyidik juga sudah membuat surat pencekalan, ya. Pencekalan yang pertama kepada Muhammad Rizik alias Habib Muhammad Rizik kepada Dirjen Imigrasi Kemenkumham dalam waktu 20 hari. Ini suratnya yang kita tujukan ke Kementerian, ke Dirjen Imigrasi. Ini suratnya, pencekalan. Udah? Kemudian juga Polda Metro Jaya membuat surat, ya, pencegahan ke luar negeri juga sama kepada yang pertama tadi setelah dibuatkan. Yang kedua adalah Haris Ubaidillah, juga sama, sudah kita kirim surat pencekalannya. Dan juga Ali Alwi Alatas, Maman Suryadi, Ahmad Sabri Lubis dan Idrus sudah kita lakukan pencekalan dan surat sudah kita kirimkan pada tanggal 7 Desember 2020. Itu teman-teman yang bisa kami sampaikan. Penetapan tersangka sudah kita lakukan, kemudian kita melakukan pencekalan sudah kita lakukan. Ini untuk diketahui. Saya kira demikian. Terima kasih atas Terakhir, saya ingin memesankan kepada para laskar FPI. Saya tahu laskar FPI banyak sekali anak-anak muda. Ini saya juga heran mengapa anak-anak yang masih sangat belia, umur 20 tahunan sudah dilibatkan menjadi laskar FPI di garis depan. Termasuk yang kemarin mengawal Muhammad Rizik Syihab di jalan tol Jakarta, yang kemudian sampai menjadi korban, yang kemudian sampai nyawanya menjadi korban atas insiden dengan para polisi itu. Ini harus menjadi perhatian yang serius, terutama kepada para petinggi FPI, khususnya Muhammad Rizik Syihab. Anak usia 20 tahun adalah anak yang belum dewasa dalam tanda petik, ya, belum matang, emosinya belum matang, dan saya kira belum melek hukum. Anak-anak yang emosionalnya belum matang, sementara di sisi lain otaknya didoktrin untuk siap bela ulama, siap bela habaib, siap jihad, artinya siap mati. Ini kan sangat berbahaya. Dengan semangatnya siap mati, yang dalam bahasa mereka siap jihad, tanpa mengetahui koridor dan rambu-rambu hukum, tanpa mengetahui batas-batas mana yang boleh dan mana yang tidak dari sisi hukum, ini sangat berbahaya. Oleh karena itulah, perbuatan, ucapan, tindakan yang melanggar hukum karena mereka tidak tahu, tidak memahami, tidak dikasih tahu tentang mana yang melanggar hukum, mana yang tidak, maka terjadilah bentrokan. Yang ada di otak mereka adalah jihad, yang ada di otak mereka adalah patuh, taat, tunduk, siap atas perintah dari para habaib. Ini sungguh sangat berbahaya dan harus menjadi pelajaran bagi siapapun para petinggi ormas. Mestinya orang yang dilibatkan menjadi pengawal utama itu adalah orang-orang yang sudah dewasa, orang yang matang, orang yang melek hukum, orang yang tahu tentang
ilmu hukum. Orang yang tahu bisa membedakan mana ucapan yang melanggar hukum, mana perbuatan yang melanggar hukum, dan mana yang tidak. Sehingga ketika kemudian berhadapan dengan polisi di tengah jalan, di tengah menjalankan tugasnya, dia bisa membedakan, oh ini perbuatan yang tidak boleh, ini perbuatan yang boleh, ini melanggar hukum, ini tidak. Bukan pasukan-pasukan yang hanya berbekal emosi dengan semangat jihadnya kemudian melawan dan menghadapi polisi. Dan yang terjadi adalah kekonyolan. Sampai bahkan menimbulkan korban jiwa, ya korban jiwa konyol. Karena meninggal dalam kondisi melawan negara. Ini kan konyol. Oke, sementara itu dulu update malam hari ini. Hari Kamis malam. Mohon maaf agak dingin jadi sarungan. Terima kasih atas kesetiaannya bersama KPI Nusantara. Jangan lupa tetap kompak, tetap rapatkan barisan. Kita jaga negara yang kita cintai ini. NKRI harga mati. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.